Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan selalu paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya setiap saat dan setiap langkah yang kita lewati. Sholawat serta salam selalu kita tunaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kejahiliyah ke dunia terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz Khairi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman yang mendengarkannya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang menggapai ketenangan hati dan kebahagiaan dengan cara bertasawuf. Mungkin saat ini kita atau saya dan teman-teman semua yang dari UNESA mungkin sedang berpikiran tentang UTS, bagaimana nilainya nanti atau bagaimana untuk keberlanjutan kita nanti. Mungkin semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf sendiri. Tasawuf yaitu sebuah aspek spiritual dalam Islam yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara tertentu, seperti dengan cara berzikir, bermusabah diri, ataupun cara-cara seperti itu yang lainnya. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa kita harus menggapai ketenangan hati dan kebahagiaan tersebut dengan cara bertasawuf? Padahal di dunia ini kita bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita bahagia, seperti jalan-jalan, bermain bersama teman, ataupun healing dan semacamnya. Itu kan membuat kita bahagia di dunia ini. Tapi tahu nggak sih, kalau ternyata bahagia itu cuma sementara. Sedangkan dengan cara bertasawuf, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan ketenangan batin kita sendiri. Batin kita itu memerlukan asupan-asupan zikir, asupan-asupan menyebut asma-asma Allah. Seperti contoh singkatnya atau contoh simpelnya itu setelah kita sholat, kita pasti melakukan zikir sekedar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 33 kali. Itu salah satu cara kita bertasawuf kepada Allah. Coba, saya pernah diajarkan oleh guru saya untuk memberi makan batin kita dengan cara-cara tersebut. Kita renungkan, beliau bilang, coba kita renungkan asma-asma Allah dengan syahdu. Beliau menjelaskan bagaimana cara tersebut. Setelah sholat, beliau menyarankan untuk kita diam. Kemudian kita melantunkan zikir-zikir tersebut dengan suara yang lembut, dengan tenang, tidak terbata-bata dan tidak tergesa-gesa. Seperti subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya. Atau istighfar sebanyak-banyaknya. Beliau bilang dengan cara tersebut kita bisa mendapatkan ketenangan batin. Karena sejatinya batin manusia itu hanya memerlukan nama-nama Tuhannya atau nama-nama pemilik manusia tersebut. Allah juga sudah menjelaskan dan menerangkan tentang asupan batin itu dalam surat Al-Fat ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim
walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mungkin dengan adanya ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang ketenangan hati dengan cara bertasawuf itu sendiri, kita bisa lebih legowo, bisa lebih tahu, bisa lebih mau mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai ketenangan hati dan kebahagiaan tersebut. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan tersebut? Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, beberapa hal yang sebenarnya kita selalu lakukan itu setiap hari. Nah, semoga teman-teman semua tidak meninggalkan hal-hal tersebut ya. Kita bisa melakukan sholat, berzikir, sedekah, membaca Al-Quran. Itu kegiatan sehari-hari bukan? Sebenarnya kegiatan sehari-hari tersebut menimbulkan atau memberikan efek ketenangan hati untuk kita sendiri. Seperti ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, kemudian kita lupa belum membaca Al-Quran, atau kita terlalu banyak kegiatan hingga kita tidak membaca Al-Quran, pasti keesokan harinya kita akan merasa gelisah karena kita belum membaca Al-Quran tersebut. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan bisa dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan seperti cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi untuk menggapai ketenangan hati. Kemudian cara kedua untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu dengan cara hablum minanas. Bagaimana kita membantu teman-teman kita membantu orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara sekecil apapun adalah salah satu bentuk kita peduli terhadap mereka. Contoh simple yang mungkin bisa membantu teman-teman merasa bahwa oh iya ya, ternyata dengan cara membantu orang sekitar itu bisa membuat kita bahagia. Seperti ketika teman kita tidak membawa uang, kemudian dia belum makan dan kita mengajak dia untuk makan bersama, pasti teman kita mengucapkan terima kasih, makasih ya udah ngajakin aku makan. Itu kita pasti merasa senang karena sejatinya kita makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Cara yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara kita menerima takdir. Kita harus percaya bahwa apapun yang dirancang atau ditakdirkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Karena manusia hanya bisa merencanakan dan segala sesuatu Allah lah yang menentukan. Allah selalu tahu apa yang terbaik buat kita dan kita harus yakin akan hal tersebut. Mungkin cara-cara tersebut bisa teman-teman lakukan, teman-teman implementasikan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Ini juga menjadi penutup untuk materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah apapun karena saya hanya manusia biasa yang pastinya memiliki banyak kesalahan. Kemudian sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.